Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 33. Tetapi kalian harus mengetahui, bahwa kita akan berburu di medan yang luas, berkata Mahendra kepada kedua anaknya. Menyenangkan sekali, jawab Mahisa Pukat. Kami menunggu kesempatan itu, sambung Mahisa Murti. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Kedua anaknya itu memang sudah meningkat dewasa penuh. Mereka pun telah mempelajari ilmu sampai tataran yang cukup, sehingga mereka memang perlu mengembangkannya. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan pun kemudian kembali ke Kediri bersama ayah dan adik-adiknya, selain Ki Wastu yang bersamanya pula setelah ia menjumpai anak dan cucunya. Namun dalam pada itu agaknya Mahisa Bungalan masih belum menyampaikan persoalan pribadinya kepada ayahnya. Ia masih belum mengambil sikap, karena ia tidak tahu bagaimana dengan Ken Padmi setelah ditinggalkannya untuk waktu yang lama. Beberapa hari kemudian, maka mereka telah bersiap untuk mulai dengan perburuan yang besar. Ternyata Pangeran Kuda Padmadata telah bersedia ikut pula bersama mereka. Jika Paman Mahendra telah mempunyai beberapa orang pengikut, maka aku akan pergi bersama Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra, berkata Pangeran Kuda Padmadata. Baiklah, sahut Mahisa Agni, kami akan pergi bertiga, sementara Mahendra akan pergi berlima, termasuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku akan bertamasya dengan keluargaku, jawab Mahendra, nampaknya tamasya yang menyenangkan. Apalagi di antara kami terdapat pula Ki Wastu. Demikianlah, maka mereka pun bersama-sama telah pergi ke Padepokan Ki Kasang Jati untuk mematangkan rencana mereka dalam perburuan mereka. Mereka pun masih harus membagi medan serta menentukan di mana mereka akan bertemu pada saat-saat yang ditentukan. Pangeran Kuda Padmadata yang ikut dalam perburuan itu, telah menanggalkan pakaian kapangranannya. Ia mengenakan pakaian seperti kebanyakan orang, seperti juga Mahisa Agni, Witantra dan yang lain-lain. Dengan demikian, maka perjalanannya tidak akan banyak menarik perhatian orang di sepanjang jalan. Pada hari-hari pertama perjalanan itu benar-benar seperti sebuah tamasya yang menyenangkan. Apalagi bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tidak ada sesuatu yang mereka jumpai di perjalanan. Di malam yang kelam di tengah perjalanan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat untuk melihat-lihat padang perdu yang luas. Ternyata padang perdu itu bukannya tertidur di malam hari. Ketika jenis binatang yang berkeliaran di siang hari mulai bersembunyi di sarangnya, maka mulailah binatang malam menandai kehidupan padang perdu. Menarik sekali, desis Mahisa Murti, marilah kita melihat binatang apa sajakah yang berkeliaran di malam hari. Mungkin sejenis musang, mungkin pula jenis harimau yang tidak lagi mendapat makanan di hutan lebat itu, sehingga mereka telah berkeliaran di padang perdu. Mahisa Pukat ragu-ragu. Katanya kemudian, tidak. Mungkin kita dapat tersesat. Dan bukankah perjalanan kita masih jauh? Kita perlu beristirahat. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengerti pula. Katanya, baiklah. Kita akan beristirahat. Demikianlah mereka menyusuri jalan panjang. Akhirnya mereka pun sampai ke Padepokan Ki Kasang Jati. Kehadiran mereka telah mengejutkan isi padepokan itu. Mereka masih dibayangi dendam dan kebencian Ki Dukut Pakering. Karena itu, ketika sekelompok orang-orang berkuda mendekati padepokan itu, maka para cantrik dan putut pun telah bersiap pula. Dengan tergesa-gesa salah seorang dari mereka memberitahukan kepada Ki Kasang Jati yang baru beristirahat di ruang dalam. Apakah Ki Dukut datang lagi dengan pasukannya yang baru, berkata Ki Kasang Jati. Kami tidak tahu. Kami hanya melihat sekelompok orang berkuda menyusuri jalan menuju ke padepokan ini, jawab seorang cantrik. Ki Kasang Jati pun segera mempersiapkan diri. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, masih saja ada sebab aku harus menggenggam hulu senjata. Cantrik itu sama sekali tidak menjawab. Namun ia pun mengikut pula ketika Ki Kasang Jati melangkah keluar. Di luar ia melihat kedua putut dan para cantrik sudah bersiap meskipun mereka tidak bertebaran di halaman. Namun mereka telah berada di belakang Seketheng. Setiap saat mereka dapat bergerak dan menghambur turun ke halaman lewat Seketheng sebelah menyebelah. Dari kejauhan, debu nampak mengepul tinggi. Tetapi iring-iringan orang berkuda itu sudah menjadi semakin dekat, meskipun masih belum dapat dilihat dengan jelas siapa para penunggangnya.
Namun, ketika kemudian Kika Sangjati turun ke halaman dan berdiri di regol, maka ia pun mulai melihat lamat-lamat, siapakah di antara mereka yang berkuda itu. Heh, katanya kepada kedua putut dan para cantrik, dua di antara mereka adalah Wastu dan Mahisa Bungalan. Para cantrik dan putut itu pun termangu-mangu. Mereka pun kemudian berdesakan berdiri di regol. Satu dua di antara mereka bahkan telah turun ke jalan. Ya, desis salah seorang putut, dua di antaranya adalah Mahisa Bungalan dan Ki Wastu. Kika Sangjati pun menarik nafas dalam-dalam. Kepada diri sendiri ia berkata, perburuan akan segera dimulai. Nampaknya Mahisa Bungalan dan Wastu tidak mau terlambat. Sejenak kemudian, maka iring-iringan orang berkuda itu pun menjadi semakin dekat. Kika Sangjati yang sudah terlanjur berada di regol pun telah menyambut tamunya di regol itu pula. Dengan tergopoh-gopoh Kika Sangjati pun kemudian mempersilahkan tamunya masuk ke halaman. Setelah para cantrik menerima kuda-kuda mereka, dan mereka telah mencuci kaki mereka pada sebuah jambangan di bawah sebatang pohon Kamboja, maka mereka pun segera naik ke pendapa. Sesaat Ki Kasang telah menyampaikan ucapan selamat atas kehadiran para tamu. Kemudian Ki Wastu pun mulai memperkenalkan tamu-tamu itu seorang demi seorang. Adalah satu kurnia bahwa tuan-tuan telah bersedia datang ke padepokan ini, berkata Kika Sangjati kemudian, apalagi karena Tuan Mahisa Agni dan Tuan Witantra pernah memegang kekuasaan atas nama kekuasaan Singasari di Kediri. Ah, itu sudah lama lampau. Sekarang, sebut saja kami dengan nama-nama kami. Agaknya dengan demikian, hubungan kami akan menjadi lebih akrab, berkata Mahisa Agni. Kika Sangjati mengangguk-angguk. Katanya, kami, penghuni padepokan ini mengucapkan terima kasih. Juga kepada Pangeran Kuda Padmadata yang tidak memakai pakaian kebesaran seorang pangeran. Pakaian kebesaran semacam itu hanya akan mengganggu tugas kami sekarang ini Kika Sangjati, sahut Pangeran Kuda Padmadata. Baiklah. Kami sudah dapat menduga bahwa kedatangan kalian adalah permulaan dari satu perburuan yang besar. Tetapi aku ingin mempersilahkan kalian singgah di padepokan ini barang 1-2 hari. Kalian akan beristirahat sambil menyusun kerangka tugas kita, berkata Kika Sangjati. Tidak seorang pun yang membantah. Mereka memang harus melakukannya. Singgah barang 1 malam di padepokan itu sambil menyusun rencana perjalanan yang akan mereka tempuh. Pada kesempatan yang terluang, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat-lihat padepokan kecil yang tanang itu. Nampaknya hidup di padepokan semacam itu memang sangat menarik dibanding dengan kegelisahan hidup di kota raja dan sekitarnya. Ketika malam berikutnya datang menyelubungi padepokan kecil itu maka mulailah beberapa orang berkumpul di pendapa. Mereka mulai menyusun rencana perburuan yang akan mereka lakukan. Mahisa Bungalan yang mengenal beberapa bagian dari daerah yang akan mereka jelajahi dapat memberikan beberapa keterangan. Ditambah dengan pengenalan Kika Sangjati dan para pututnya. Daerah itu cukup luas, berkata Kika Sangjati. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya pekerjaan itu akan dapat memberikan suasana lain padanya. Untuk beberapa lama ia tinggal di istana, yang melihat putaran kehidupan sehari-hari yang hampir tidak berubah. Sementara yang dilihatnya pun sangat terbatas. Dinding-dinding istana, prajurit, taman dan jika ia melangkah keluar, mereka yang dilihatnya adalah jalur-jalur jalan kota raja yang sudah dilihatnya berubah. Hampir di luar sadarnya, Mahisa Agni justru mengenang masa mudanya, selagi ia masih hidup di sela-sela hijaunya pepohonan padukuhan kecil. Mahisa Agni tersadar ketika ia mendengar Mahisa Bungalan berkata, kita akan membagi diri Kika Sangjati. Apakah tenagaku juga diperlukan? Bertanya Kika Sangjati. Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun Witantralah yang menjawab, Kika Sangjati akan berburu di daerah ini. Jika padepokan ini ditinggalkan, maka padepokan ini akan dapat menjadi sasaran pertama. Karena itu, mungkin Kika Sangjati akan dapat membantu kami, tetapi hanya di sekitar padepokan ini saja. Kika Sangjati mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Aku akan berusaha membantu sejauh dapat aku lakukan sambil menunggui padepokan kecil ini. Ia berhenti sejenak, lalu mudah-mudahan kalian berhasil. Seperti yang sudah direncanakan, maka Mahisa Agni akan pergi bersama Witantra dan Pangeran Kuda Padmadata. Sementara Mahendra akan pergi bersama ketiga anaknya dan Ki Wastu. Namun seperti yang diduga oleh Ki Wastu, bahwa agaknya Mahisa Bungalan akan memanfaatkan perjalanan ayahnya untuk kepentingan yang lain,
apabila suasananya masih memungkinkan. Namun dalam pada itu, agar Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kuda Padma tidak mengalami kesulitan di medan, maka Ki Kasang Jati telah menyertakan seorang pututnya untuk ikut bersama mereka, yang akan dapat membantu mempermudah menyelusuri jalan-jalan yang akan mereka jelajahi. Meskipun ia juga belum mengenal seluruhnya, tetapi ia akan dapat mempermudah perjalanan kalian, berkata Ki Kasang Jati. Terima kasih, jawab Mahisa Bungalan, tetapi dengan demikian, kekuatan padepokan ini akan berkurang. Mudah-mudahan kami di sini tidak mengalami banyak kesulitan jika iblis itu benar-benar datang lagi, jawab Ki Kasang Jati. Dengan demikian, maka batas dan kewajiban masing-masing telah ditentukan. Mereka pun menunjuk beberapa tempat untuk bertemu jika diperlukan masa perburuan. Orang-orang yang akan melakukan perburuan itu pun sepakat, besok pagi, ketika matahari terbit, mereka akan berangkat dari padepokan Ki Kasang Jati. Sekelompok akan menuju ke barat, dan kelompok yang lain akan menuju ke timur. Malam itu, mereka masih sempat berkelakar. Meskipun demikian Ki Wastu sama sekali tidak menyinggung masalah Mahisa Bungalan dalam hubungannya dengan seorang gadis yang bernama Ken Padmi, seperti pengakuan Mahisa Bungalan sendiri. Ki Wastu membiarkan Mahisa Bungalan sendiri pada saatnya menyampaikannya kepada ayahnya. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, ketika matahari terbit di timur, maka kedua kelompok itu pun segera berangkat ke arah yang sudah ditentukan. Sekelompok akan menuju ke barat, dan kelompok yang lain akan menuju ke timur. Dalam pada itu, Ki Dukut Pakering yang merasa tidak mungkin lagi membujuk beberapa pemimpin padepokan ternyata telah mengambil jalan lain. Dengan sengaja Ki Dukut telah memasuki daerah yang terkenal gawat, karena daerah itu menjadi daerah jelajah para penjahat. Namun dengan mempertaruhkan dirinya, Ki Dukut justru mengambil cara itu untuk mendapatkan pengikut-pengikut dengan pakaian dan kelengkapan yang menarik perhatian. Ki Dukut dan seorang pengikutnya berkuda menyelusuri jalan yang gawat. Mereka berharap justru dapat bertemu dengan sekelompok penjahat yang akan menyamunnya. Ternyata bahwa usaha Ki Dukut itu berhasil ketika tiba-tiba saja dari balik segerumbul perdu, berloncatan 3 orang berpakaian serba kelam. Wajah mereka pun nampak kasar dan telanjang. Kisanak, berkata orang yang paling garang di antara mereka, apakah aku boleh bertanya? Kisanak akan pergi kemana? Ki Dukut menarik keningnya. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, aku sekedar ingin melihat-lihat, apakah daerah ini masih merupakan daerah yang gawat. Ketiga orang itu menjadi heran mendengar jawaban Ki Dukut. Orang yang paling garang pun kemudian maju setapak, aku tidak mengerti maksudmu. Aku bertanya, kau akan pergi kemana? Sudah aku jawab dungu, tiba-tiba saja Ki Dukut membentak. Gila, geram orang berwajah garang itu, apakah kau mengenal kami? Tentu. Kalian adalah penyamun atau perampok atau apapun namanya, jawab Ki Dukut. Setan alas. Jika demikian, maka cepat lakukan perintah kami. Lepaskan pakaianmu, perhiasanmu, mungkin intan berlian pada timangmu, atau pada pendok kerismu. Tetapi Ki Dukut tertawa. Katanya, jangan bodoh. Heh, siapa pemimpinmu? Ketiga orang berpakaian kelam dan berwajah menyeramkan itu pun termangu-mangu sejenak. Mereka belum pernah melihat orang yang dengan sengaja memasuki daerah yang gawat itu dan justru telah membentak-bentaknya. Namun sesaat kemudian ketiga orang itu menyadari pekerjaannya. Salah seorang dari mereka pun melangkah mendekat sambil berkata, sudahlah. Jangan banyak bicara. Jangan bertanya siapa pemimpin kami, dan jangan bertanya tentang kami lebih banyak lagi. Seandainya kau sengaja lewat jalan ini, maka kau telah salah langkah, dan kau akan menjadi korban dari kesombongan tetapi sekaligus kebodohanmu. Ki Dukut dan pengikutnya kemudian menambatkan kuda mereka pada sebatang pohon perdu. Kemudian dengan suara lantang Ki Dukut berkata, Kisanak. Aku sengaja memilih jalan ini. Aku sengaja ingin bertemu dengan kalian, dan terlebih-lebih lagi pemimpin kalian. Cukup. Sekarang apa maumu sebenarnya, bentak salah seorang dari ketiga orang penyamun itu. Panggillah pemimpinmu, jawab Ki Dukut. Ketiga orang penyamun itu tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi. Dengan gigi yang gemeretak mereka pun kemudian mengepung kedua orang yang berdiri menghadap ke arah yang berlawanan. Kalian benar-benar bodoh dan dungu. Tetapi baiklah. Marilah, apa yang akan kalian lakukan, geram Ki Dukut. Ketiga orang itu tidak sabar lagi.
Kemarahan mereka telah sampai ke ubun-ubun. Karena itu, maka mereka pun bergeser maju. Senjata mereka pun mulai bergetar di tangan mereka. Pengikut Ki Dukut telah mencabut pedangnya pula. Tetapi Ki Dukut sendiri masih saja berdiri tegak, tanpa senjata meskipun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sikap itu benar-benar membuat lawannya tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta, maka ketiga orang itu pun telah bersama-sama menyerang dengan ujung senjata. Pengikut Ki Dukut itu sempat menangkis ujung senjata yang mengarah ke dadanya. Namun dalam pada itu, ketiga orang itu terkejut ketika tiba-tiba saja Ki Dukut telah berada di luar lingkaran. Setan alas, orang-orang yang garang itu menggeram. Dua orang di antara mereka pun segera memburu Ki Dukut Pakering, sedangkan yang seorang tetap menghadapi pengikutnya. Bunuh saja mereka berdua, orang yang agaknya menjadi pemimpin dari ketiga orang itu menggeram. Kedua kawannya tidak menunggu lagi. Dengan serta-merta mereka pun telah menyerang lawan masing-masing. Sementara Ki Dukut harus menghadapi dua orang lawan yang bertempur berpasangan. Namun adalah di luar dugaan sama sekali. Bukan saja karena Ki Dukut tidak bersenjata. Tetapi pada gerak yang tidak mereka duga sama sekali, Ki Dukut sempat menghantam pergelangan tangan salah seorang lawannya, sehingga senjatanya telah terlepas dari tangannya yang serasa menjadi patah. Demikian selagi kawannya dengan heran memperhatikan sekilas, maka tiba-tiba saja tanpa dapat melihat bagaimana hal itu terjadi, senjatanya telah berpindah ke tangan Ki Dukut Pakering. "Apakah kalian masih akan melawan?" bertanya Ki Dukut. Kedua orang itu benar-benar telah dicengkam ketegangan. Sementara pengikutnya yang bertempur dengan senjata itu telah berhasil menguasai lawannya pula. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana segalanya itu dapat terjadi. Namun dalam pada itu, selagi ketiga orang penyamun itu termangu-mangu terdengar Ki Dukut berkata, "Nah ternyata bahwa kawan kalian telah datang. Aku tidak tahu, apakah ia pemimpin kalian?" Ketiga orang itu menjadi heran. Tetapi yang lebih heran lagi adalah dua orang yang bersembunyi di balik sebuah gerumbul perdu. Ternyata orang tua yang telah mengalahkan para perampok itu tahu pasti bahwa ada orang lain yang datang mendekat. "Marilah," berkata Ki Dukut, "kalian tidak usah bersembunyi. Aku tidak akan membunuh siapapun di sini. Ketiga orang ini pun tidak akan aku bunuh, meskipun aku dapat melakukannya dengan mudah, semudah memijit buah ceplukan." Kedua orang itu tidak dapat bersembunyi lebih lama. Tetapi mereka pun bukan pengecut yang hatinya susut karena sikap Ki Dukut yang garang. Salah seorang dari kedua orang itu pun kemudian berkata, "Baiklah Kisanak. Kau memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mungkin bukan penglihatan indera wadakmu, tetapi penglihatan batinmu. Namun demikian, aku tidak akan duduk menjilat telapak kakimu. Aku adalah pemimpin perampok dan penyamun yang ditakuti di daerah ini. Aku adalah orang yang dikenal sebagai iblis pencabut nyawa." Ki Dukut tertawa. Katanya, "Jangan membuat nama yang dapat menakuti anak-anak." "Heh, apakah kau pernah mendengar namaku?" "Siapa kau?" bertanya pemimpin perampok itu. "Aku adalah Raja Wali Penakluk Bumi," berkata Ki Dukut. "Lalu, mungkin aku dapat membuat nama yang lebih mengerikan. Namun nama itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sekarang, marilah kita berbicara tentang diri kita masing-masing." "Apa maksudmu lewat dengan sengaja di daerah ini?" bertanya pemimpin perampok itu. "Aku adalah pemimpin perampok yang selama ini bertualang tanpa kawan selain seorang saja. Tiba-tiba aku ingin mempunyai lebih dari satu kawan. Karena itu, bagaimana jika aku saja yang memimpin kelompok perampok di sini? Kau akan menjadi pemimpin kedua yang namamu akan terangkat pula karena tingkat ilmuku yang tanpa lawan." Pemimpin perampok itu menggeram. Ia benar-benar merasa terhina mendengar keterangan Ki Dukut yang sombong itu. Bahkan seolah-olah merasa dirinya manusia yang lain dari manusia kebanyakan sehingga tidak mungkin terkalahkan. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Kisanak yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk Bumi. Jangan kau kira bahwa aku sama sekali tidak akan berdaya menghadapi kau berdua. Mungkin kau memang seorang yang memiliki ilmu yang tidak terkalahkan di daerah yang tidak aku kenal. Tetapi di sini, kau tidak akan berarti apa-apa bagiku, sehingga jika kau ingin bekerja bersama kami, maka kau akan menjadi orang yang paling rendah dalam tataran kami. Heh, apakah kau tidak melihat kenyataan yang terjadi di hadapanmu iblis? Tiga orangmu sama sekali tidak berdaya.
Itu pun aku hanya sekedar bermain-main apalagi jika aku bertempur dengan sungguh-sungguh. Persetan, geram pemimpin perampok yang menyebut dirinya iblis pencabut nyawa itu, kau belum mengenal aku seperti aku belum mengenalmu. Jangan terlampau sombong. Terserahlah menurut penilaianmu. Tetapi yang jelas bahwa aku tidak akan dapat kau sebut orang yang akan berada di tataran terendah, jawab Ki Dukut Pakering. Pemimpin perampok itu tidak sabar lagi. Sikap Ki Dukut benar-benar sangat menyakitkan hati. Karena itu, maka ia pun segera bersiap dengan senjata di tangan. Ia ingin menjajaki, apakah kemampuan orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu benar-benar memiliki ilmu yang tinggi seperti sikap sombongnya. Ki Dukut pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia masih sempat berkata, iblis yang jinak. Marilah kita membuat janji. Apa janjimu? Bertanya pemimpin perampok itu. Kita akan bertempur. Mungkin kau tidak ingin bertempur seorang diri. Baiklah. Kau dapat bertempur berempat atau bahkan berlima sama sekali. Aku hanya berdua. Tetapi kita membuat taruhan, jawab Ki Dukut. Apakah taruhannya? Bertanya pemimpin perampok itu. Jika kami berdua kalah, kau dapat memperlakukan kami sesuai dengan keinginanmu. Mungkin kau akan mengambil milik kami, atau kalian akan mencincang kami atau semacam hukum picis, atau terserahlah, akan kalian perlakukan apa saja atas kami. Tetapi jika kami menang, kalian harus tunduk kepada kami, dan aku akan menjadi pemimpin kalian di sini. Sebenarnya lah bahwa aku mempunyai cita-cita yang barangkali akan sangat menyenangkan bagi kalian. Persetan, geram pemimpin perampok itu, aku tidak peduli. Jika kau kalah, kau memang akan aku bunuh. Tetapi aku ingin melihat kau menyesali kesombonganmu, aku ingin memasukkan kau ke sarang semut dompo. Semut merah berkepala hitam. Kau akan disayat-sayat oleh semut itu menjadi gumpalan-gumpalan daging dan kerangka. Untuk mati, diperlukan waktu 2 atau 3 hari. Ki Dukut tertawa. Katanya, bagus sekali. Aku belum pernah mendengar nama semut dompo yang berwarna merah dan berkepala hitam. Tetapi jika jenis itu memang ada di hutan-hutan sekitar tempat ini, maka agaknya memang menarik sekali untuk melemparkan 1-2 orang di antara kalian. Aku ingin melihat, bagaimana kira-kira tingkah laku seseorang yang mengalami siksaan seberat itu. Pemimpin perampok itu benar-benar menjadi marah. Maka sesaat kemudian ia pun telah bersiap. Bahkan ia berkata kepada orang-orangnya, jangan tinggal diam. Tangkap kedua orang ini. Sudah lama aku tidak memberi makan semut dompo itu. Orang-orang pun segera bersiap. Tetapi 2 orang di antara mereka menjadi termangu-mangu. Mereka sudah tidak memiliki senjata lagi. Tetapi mereka menjadi heran ketika Ki Dukut berkata, ambil senjatamu. Orang yang kehilangan senjata itu termangu-mangu namun ia pun kemudian mengambil senjatanya, sementara yang senjatanya jatuh ke tangan Ki Dukut Pakering yang mereka kenal bernama Raja Wali Penakluk Bumi itu pun telah diserahkannya kembali sambil tertawa. Katanya, kau akan memerlukan ini, orang itu termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian menerima senjata itu pula, meskipun terasa tangannya menjadi gemetar. Sikap Ki Dukut Pakering benar menyakitkan hati pemimpin perampok itu. Karena itu, maka ia pun dengan serta-merta telah menyerang orang tua yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk Bumi. Tetapi pemimpin perampok itu benar-benar menjadi heran. Ki Dukut Pakering dan seorang pengikutnya itu mampu bergerak secepat kilat. Bahkan kadang-kadang di luar jangkauan penglihatan para perampok itu. Apalagi ketika Ki Dukut dan pengikutnya menggenggam senjata pula di tangan mereka. Maka perlawanan para perampok itu hampir tidak berarti sama sekali. Yang dapat mereka lakukan hanyalah sekedar saling berloncatan dan bahkan kadang-kadang mereka kehilangan arah sama sekali, sehingga mereka menjadi kebingungan. Pertempuran itu ternyata tidak berlangsung lama. Satu demi satu senjata para perampok itu telah lepas dari tangan. Segores demi segores senjata Ki Dukut dan pengikutnya telah melukai lawannya. Namun agaknya Ki Dukut dan pengikutnya itu sama sekali tidak bernafsu untuk membunuh mereka. Dalam keadaan yang gawat Ki Dukut masih berkata, menyerah sajalah. Aku bermaksud baik. Aku tidak akan menghukum kalian, apalagi memasukkan kalian ke sarang semut dompo itu. Tetapi jika kalian berkeras untuk bertempur terus, mungkin aku akan mempertimbangkannya, apakah kalian akan aku masukkan ke dalam sarang semut itu, atau aku akan mengambil sikap lain.
Betapapun garangnya, namun ancaman Ki Dukut Pakering itu benar-benar menggetarkan hati. Pemimpin perampok yang telah menjelajahi daerah petualangan yang luas itu pun tergetar hatinya melihat kemampuan Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya sebagai Raja Wali penakluk bumi. Aku masih memberi kesempatan kalian untuk menyerah, berkata Ki Dukut, atau benar-benar aku akan mengambil sikap yang dapat membuat kalian menyesal. Para perampok itu termangu-mangu. Sekilas mereka memandang pemimpin mereka yang menjadi ragu-ragu pula. Aku berjanji bahwa aku tidak akan membuat perubahan apapun dalam lingkungan hidup kalian. Aku hanya ingin menjadi pemimpin kalian. Kemudian memperluas pengaruh kelompok yang aku pimpin sehingga kita semuanya akan menjadi kelompok yang paling kuat di antara kelompok-kelompok perampokan dan penyamun. Kita semuanya akan memperluas daerah kita dan menguasai sumber hidup di tempat yang luas. Kita akan menentukan batas penjelajahan dan kitalah yang akan membagi kemungkinan bagaimana masa depan kita semuanya. Hampir di luar sadar, maka para perampok itu seakan-akan telah menghentikan perlawanan. Bahkan pemimpin mereka pun akhirnya harus mengakui kenyataan bahwa ia tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu meskipun ia memanggil kawan-kawannya yang lain. Karena itu, agaknya ia memilih untuk tetap hidup meskipun tidak lagi sebagai pemimpin, daripada dilemparkan ke dalam sarang semut dompo yang sangat ditakuti. Apakah kalian menerima tawaranku? Bertanya Ki Dukut. Pemimpin perampok itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia berkata, aku tidak dapat melawan kehendakmu. Karena itu, jika kau berjanji untuk memperlakukan kami dengan baik, aku akan bersedia memenuhi keinginanmu. Ki Dukut pun kemudian tersenyum. Katanya, aku berjanji. Aku bukan pembunuh yang kasar. Aku hanya membunuh jika terpaksa. Demikian juga atas korban-korbanku dalam petualanganku. Pemimpin perampok itu pun kemudian menyarungkan senjatanya sambil berkata, kami akan menempatkan diri sebagai pengikutmu. Ki Dukut mengangguk-angguk. Kemudian katanya, tunjukkan aku, di mana tempat tinggalmu. Atau tepatnya, di mana sarangmu. Sekelompok perampok itu pun kemudian membawa Ki Dukut ke dalam sarangnya, yang terletak di sebuah goa di lereng pegunungan. Beberapa orang yang berada di goa itu terkejut melihat kehadiran dua orang asing di tempat tinggal mereka. Seorang yang berwajah gelap penuh dengan goresan-goresan bekas luka melangkah menyongsong kedatangan mereka sambil bertanya kepada pemimpin perampok itu, siapakah mereka, dan apakah maksud mereka datang kemari? Orang ini adalah pemimpin kita yang baru, desis pemimpin perampok itu. Orang berwajah kasar penuh goresan bekas luka itu menjadi tegang. Katanya, apakah kau bergurau? Tidak. Aku tidak bergurau. Aku berkata sebenarnya, jawab pemimpin yang telah dikalahkan oleh Ki Dukut itu. Kau gila, geram orang berwajah kasar itu, aku mengakui kau sebagai pimpinan kami karena kau memiliki perhitungan yang luas di daerah perburuan yang rumit ini. Kau disegani oleh beberapa orang pemimpin perampok yang lain. Kau jugalah yang mula-mula menghimpun kami dalam satu kelompok yang memiliki kekuatan yang kini dapat kita banggakan. Lalu, apakah artinya kedatangan orang baru yang tiba-tiba saja menyebut dirinya pemimpin kami di sini? Pemimpin perampok yang telah dikalahkan oleh Ki Dukut itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku sudah dikalahkannya. Gila, geram orang berwajah cacat itu. Lalu katanya, sebenarnya aku mengakui kau sebagai pimpinan di daerah ini karena kemampuanmu mengurangi masalah-masalah yang pelik yang timbul di antara pekerjaan-pekerjaan kami. Bukan karena aku mengakui kau adalah orang yang paling kuat di sini. Jika kau kemudian menyerahkan kedudukan ini kepada orang lain yang telah mengalahkanmu, maka aku pun berhak melakukannya. Daripada pimpinan kelompok ini jatuh ke tangan orang yang tidak kita kenal, maka aku menuntut agar aku sajalah yang menjadi pimpinan di sini. Bekas pemimpin perampok yang telah dikalahkan itu pun berkata, terserahlah kepadamu. Aku sudah tidak dapat berbuat sesuatu. Jika kau ingin memperbandingkan ilmu, lakukanlah jika orang baru yang menyebut dirinya Raja Wali penakluk bumi ini bersedia melayanimu. Aku akan membunuhnya. Melawan atau tidak melawan. Ia sudah melihat daerah ini. Ia sudah melihat tempat kedudukan kita yang mungkin akan berakibat buruk bagi kita, geram orang itu. Pemimpin perampok yang sudah dikalahkan itu pun kemudian bersikap acuh tidak acuh sambil berkata, aku bukan pemimpin lagi di sini. Bicarakan dengan orang asing itu. Persetan, orang berwajah cacat itu menggeram,
apakah kau benar-benar ingin menjadi pemimpin di sini? Ia pun kemudian bertanya kepada Ki Dukut. Ya, jawab Ki Dukut singkat. Apakah kau berkeberatan? Sikap Ki Dukut benar-benar menyakitkan hati. Karena itu, maka orang itu pun membentak, baik. Kita akan melihat, siapakah yang paling pantas untuk menjadi pimpinan di sini. Ki Dukut tersenyum. Katanya, sikapmu bagus sekali. Bukan hanya kau, tetapi setiap orang di sini akan yakin tentang aku. Kata-kata itu semakin membuat jantung orang berwajah kasar itu bagaikan terbakar. Orang tua itu nampaknya tidak meyakinkan bahwa ia dapat mengalahkan pemimpin perampok yang diakui dan disegani oleh beberapa kelompok yang lain. Karena itu, maka orang berwajah kasar itu pun segera melangkah semakin mendekat. Dengan suara lantang ia berkata, jangan menyesal jika kau akan mati di sini sebelum kau berhasil memperdayakan aku. Agaknya kau telah membius pemimpinku dan memaksanya mengakui kau sebagai pemimpinnya dalam ketidaksadarannya. Aku telah dikalahkan, teriak pemimpin perampok yang sudah menyerahkan pimpinan itu. Persetan, geram orang berwajah cacat itu. Sebaiknya kau memang mengetahui siapakah yang kau hadapi. Baru kemudian kau dan orang-orang lain yang ada di sini akan yakin bahwa aku memang Raja Wali penakluk bumi. Bukan hanya kelompok ini sajalah yang akan aku taklukkan. Tetapi setiap gerombolan perampok yang kita dengar namanya, akan kita datangi dan kita taklukkan. Yang melawan kita hancurkan, yang dengan sukarela menyerah, akan kita beri wewenang di daerah jelajah tertentu. Omong kosong, geram orang berwajah kasar itu, bersiaplah untuk mati. Kita akan berperang tanding. Kau atau aku? Kau tidak usah sesorah, jawab Ki Dukut, marilah. Jika kau ingin mati, sebaiknya kau memang membunuh diri. Tetapi kau tidak akan berarti apa-apa bagiku. Orang itu tidak lagi dapat menahan diri. Darahnya sudah mendidih, sehingga dengan serta-merta ia pun telah meloncat menyerang. Ki Dukut mengerutkan keningnya. Ia melihat orang itu memang memiliki kemampuan dan kekuatan yang cukup, yang memang dapat dibanggakan di antara mereka. Tetapi bagi Ki Dukut, yang dilakukan oleh orang itu memang tidak banyak berarti. Karena itu, maka Ki Dukut pun sempat mengelak dan dengan cepat ia menangkap tangan orang itu menariknya dan kemudian memutarnya dengan kekuatan yang besar. Orang itu bertempur satu lingkaran. Ketika Ki Dukut melepaskannya, maka ia justru terlempar dan jatuh terguling di tanah. Ki Dukut tertawa. Katanya, bangkitlah anak nakal. Jangan banyak tingkah. Menyerah sajalah dan akui aku sebagai pemimpinmu. Orang berwajah kasar yang terbanting itu memandang Ki Dukut dengan mata yang bagaikan membara. Perlahan-lahan ia bangkit sambil menggeram. Anak setan, katanya, kau kira caramu yang kasar itu dapat menggetarkan hatiku. Oh, kau anggap aku bermain kasar, jawab Ki Dukut, baiklah. Aku akan mengimbangi permainanmu. Kau sudah melakukannya, jawab orang berwajah kasar itu, sekarang sudah saatnya aku membunuhmu. Ki Dukut mengerutkan keningnya melihat orang berwajah kasar itu meloncat mengambil senjatanya yang bersandar pada dinding padas. Sebuah bindi kayu yang besar belimbingan dengan lingir baja. Senjatamu memang menakutkan, geram Ki Dukut, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa bagi Raja Wali penakluk bumi. Orang berwajah kasar itu sama sekali tidak menjawab. Ia langsung meloncat menerkam dengan ayunan bindinya yang berat. Tetapi Ki Dukut masih sempat tertawa. Ia sudah bertekad untuk menunjukkan kemampuannya sehingga orang-orang yang menyaksikannya menjadi yakin bahwa ia memang orang yang tidak ada bandingnya. Karena itu, Ki Dukut tidak mau memperpanjang waktu perlawanan orang berwajah kasar itu. Demikian senjata itu terayun, maka Ki Dukut pun telah meloncat ke samping. Pada saat senjata itu lewat tanpa menyentuh tubuhnya, maka Ki Dukutlah yang meloncat demikian cepatnya sehingga hampir tidak tertangkap oleh tatapan mata telanjang. Dengan serta-merta, Ki Dukut menangkap pergelangan tangan orang itu, memilihnya dan dengan hentaknya yang kuat melemparkan senjata itu dari tangan orang berwajah kasar itu. Ternyata Ki Dukut benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Karena itu, maka tanpa melepaskan tangan yang dipilihnya, Ki Dukut menangkap tengkuk lawannya dan menekannya dengan kuat. Terdengar orang itu mengaduh. Dengan sisa kekuatannya ia berusaha menghentakkan dirinya. Tetapi tangkapan tangan Ki Dukut bagaikan himpitan sepasang gunung, sehingga semakin kuat ia berusaha, maka tangan dan tengkuknya justru menjadi semakin sakit.
Aku dapat membunuhmu sekarang, berkata Ki Dukut, tetapi aku tidak ingin melakukannya. Kau memang tidak berarti apa-apa bagiku, tetapi bagi kelompok kecil ini, aku kira tenagamu memang dibutuhkan. Orang itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah gejolak jantungnya yang berdentangan. Katakan, desak Ki Dukut, apakah yang kau kehendaki kemudian? Pimpinan, kematian atau apa? Orang itu tidak segera menjawab. Masih terdengar ia menggeram. Tetapi masih terdengar pula ia mengeluh kesakitan. Jawablah, berkata Ki Dukut, aku adalah orang yang baik bagi kalian. Juga bagi orang gila ini. Kau mau apa sekarang? Aku akan memenuhi permintaanmu. Orang itu masih berdiam diri. Tetapi ketika tangan Ki Dukut menekan semakin keras, maka ia pun mengeluh semakin keras pula. Tetapi Ki Dukut Pakering melepaskannya. Ia justru menekan semakin keras, sehingga orang itu berteriak karenanya. Tanganmu dapat patah, dan kau akan aku biarkan terkapar di sini. Heh, apakah begitu maumu? Bertanya Ki Dukut. Tidak, orang itu berteriak. Jadi apa? Bentak Ki Dukut. Ya, aku bertempur dengan sungguh-sungguh. Aku menyerah, akhirnya orang itu tidak dapat mengingkari kenyataan itu lagi. Ia tidak ingin tangannya patah dan kemudian dibiarkannya dirinya terkapar di antara batu-batu padas. Ki Dukut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun melepaskan orang itu dan mendorongnya sehingga orang itu jatuh terjerembab. Nah, siapa lagi yang tidak yakin terhadap kemampuanku? Bertanya Ki Dukut kepada orang-orang yang memandang perkelahian itu dengan tegang. Tidak seorang pun yang menjawab. Bahkan seolah-olah mereka telah membeku di tempatnya. Ujung jari pun tidak dapat mereka gerakan, karena rasa-rasanya mereka telah dicengkam oleh kecemasan yang sangat. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin mencoba kemampuanku, maka sekarang aku adalah pemimpinmu, berkata Ki Dukut. Tidak seorang pun yang membantah. Mereka tidak dapat menolak kehadiran orang baru itu. Karena adalah suatu kenyataan bahwa orang itu memang tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang terbaik dari gerombolan itu. Karena itu, maka tidak seorang pun yang tidak menerima keadaan baru di dalam lingkungan kecil itu. Dengan berbagai pertanyaan yang bergulat di setiap hati, mereka menunggu, apakah yang kemudian akan terjadi. Ternyata Ki Dukut yang kemudian menjadi pemimpin sekelompok perampok dan penyamun itu tidak membuat ketentuan-ketentuan baru. Ia lebih banyak membiarkan pemimpin yang lama melakukan kegiatan seperti yang selalu mereka lakukan. Namun pada saat tertentu, tiba-tiba Ki Dukut itu memanggil semua orang di dalam gerombolannya untuk berkumpul. Dengan hati yang bertanya-tanya, maka setiap orang pun kemudian berkumpul di seputar Ki Dukut yang duduk berdampingan dengan pengikutnya yang setia, yang datang bersamanya ke tempat itu. Ternyata yang dikatakan oleh Ki Dukut agak mengejutkan setiap orang di dalam gerombolan itu. Dengan nada yang pasti Ki Dukut berkata, aku adalah Raja Wali penakluk bumi. Karena itu, aku tidak dapat duduk berdiri dan puas dengan keadaan seperti ini. Apakah maksudmu? Bertanya bekas pemimpin gerombolan itu. Kita harus menembus batas jelajah kita. Kita tidak puas dengan batas yang sekarang. Kita harus bebas menentukan daerah petualangan kita, berkata Ki Dukut. Orang-orang yang ada di dalam kelompok itu termangu-mangu. Bahkan orang berwajah kasar itu berkata, Raja Wali penakluk bumi. Bukankah dengan demikian berarti kita akan membenturkan diri dengan kekuatan-kekuatan di sekitar kita? Itulah yang aku kehendaki. Dengan demikian kita akan menunjukkan bahwa kita adalah kelompok yang paling kuat di antara gerombolan-gerombolan perampok dan penyamun yang ada di daerah ini. Kita akan menguasai keadaan dan akhirnya kita akan mengatur segala-galanya. Para pengikutnya menjadi ragu-ragu. Meskipun gerombolan itu adalah gerombolan yang disegani, tetapi jika gerombolan itu mulai melanggar persetujuan, maka gerombolan itu akan berhadapan dengan beberapa kelompok sekaligus. Tetapi agaknya Ki Dukut yang disebut Raja Wali penakluk bumi itu menjadi gembira. Bahkan katanya, kita harus dapat membuktikan bahwa kita benar-benar dapat menjadi sebuah gerombolan yang paling berkuasa. Nah, siapakah yang berkeberatan? Orang-orang yang mendengarkan rencana itu menjadi ragu-ragu. Tetapi mereka tidak berani menyatakan perasaan mereka. Bahkan mereka mencoba menilai Ki Dukut itu sendiri dihadapkan pada kemungkinan pelaksanaan rencana itu. Orang itu memang luar biasa, berkata orang-orang itu di dalam hati. Karena tidak ada yang menjawab, maka Ki Dukut pun berkata, baiklah. Kediaman kalian dapat aku baca.
Kalian ragu-ragu. Mungkin kalian kurang kepercayaan kepada diri kalian sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu, baiklah. Mulai hari ini, kalian akan aku latih bertempur lebih baik lagi. Bertempur dengan tata gerak yang lebih teratur, sehingga dengan demikian, kemampuan kalian akan meningkat. Dasar yang ada pada kalian akan aku coba untuk aku kembangkan. Seperti kegembiraan nampak di wajah orang-orang kasar itu. Sebenarnya lah ada rasa muak di hati Ki Dukut melihat orang-orang yang berada di sekitarnya. Jika ia harus mengajar mereka berlatih olah kanuragan, maka itu berarti bahwa peningkatan kemampuan itu akan dapat dimanfaatkannya. Tidak harus mendapat pengikut yang cukup untuk menghancurkan padepokan Ki Kasang Jati dan kemudian menghancurkan istana pangeran yang gila itu meskipun aku harus mengorbankan semua orang-orang dungu yang kasar ini, berkata Ki Dukut di dalam hatinya. Demikianlah. Maka sejak hari itu, Ki Dukut mulai meningkatkan kemampuan orang-orang kasar itu. Pada dasarnya mereka sudah memiliki kemampuan berkelahi meskipun masih terlalu kasar, bodoh dan kadang-kadang hanya bersandarkan pada kekuatan tenaga semata-mata tanpa landasan ilmu yang paling sederhana sekalipun. Yang mula-mula dikerjakan oleh Ki Dukut adalah memilih orang-orangnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah. Ia mempergunakan cara yang berbeda bagi mereka yang berbeda dasar ilmu dan pengalaman. Dibantu oleh pengikutnya yang setia, ia mulai mengajari orang-orang kasar itu. Bagi mereka yang sudah mempunyai landasan ilmu yang cukup, Ki Dukut berusaha untuk memperkaya unsur-unsur gerak yang mereka miliki. Memberikan arah dan petunjuk apa yang dapat mereka lakukan dengan unsur-unsur gerak itu. Sedangkan bagi mereka yang hanya mampu berkelahi dengan tenaga kasar mereka, pengikut Ki Dukut itu mulai memperkenalkan mereka dengan olah kanuragan. Bagaimana mereka harus mempergunakan anggota badan mereka sebaik-baiknya. Bagaimana mereka harus mempergunakan tenaga dan kekuatan mereka. Dengan demikian maka mereka tidak akan lagi menghambur-hamburkan tenaga dan kekuatan tanpa arti di dalam perkelahian-perkelahian yang akan terjadi. Dengan menguasai tubuh mereka sebaik-baiknya, maka mereka akan dapat melakukan gerak yang benar-benar terarah. Karena pada dasarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang berpengalaman berkelahi dan bertempur betapapun kasarnya, maka usaha Ki Dukut untuk meningkatkan kemampuan mereka ternyata tidak begitu sulit. Orang-orang itu dengan penuh kemauan telah berusaha sebaik-baiknya melakukannya semua petunjuk dan latihan-latihan yang diberikan oleh Ki Dukut dan pengikutnya, karena dengan demikian mereka merasa mendapat bekal yang lebih baik bagi pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan sejak lama. Dalam waktu yang terhitung singkat, maka para perampok yang dipimpin oleh Ki Dukut itu sudah menjadi semakin terampil bermain senjata. Mereka tidak lagi sekedar bergerak dan meloncat-loncat sambil mengayunkan senjata, tetapi mereka sudah mulai dapat memperhitungkan untung dan rugi bagi gerakan-gerakan mereka yang meskipun masih nampak kasar, tetapi sudah mulai terkendali. Dalam pada itu, ketika orang-orangnya sudah semakin meningkat kemampuannya, maka Ki Dukut telah mengulangi niatnya untuk melebarkan daerah pengaruh mereka. Meskipun masih ada juga 1-2 orang yang ragu-ragu, namun sebagian besar dari mereka yang merasa sudah mempunyai bekal yang lebih mantap itu pun dengan senang hati menerima pendapat Ki Dukut yang ternyata memang lebih baik dari pemimpin mereka yang terdahulu. Kita akan menerobos batas perjanjian yang telah dibuat, berkata Ki Dukut, dengan demikian akan segera timbul perselisihan. Justru perselisihan itulah yang kita kehendaki. Sebagian besar dari orang-orangnya justru menjadi gembira. Mereka ingin mencoba, apakah mereka benar-benar sudah menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Kita tidak lebih baik dari mereka, berkata salah seorang dari mereka kepada kawannya, tetapi sekarang mungkin keadaannya akan berbeda. Demikianlah, maka Ki Dukut pun telah merencanakan hari yang akan dipergunakan untuk mulai dengan usahanya, memperluas pengaruhnya terhadap gerombolan-gerombolan yang ada di sekitarnya. Tetapi jarak terdekat dari batas jelajah gerombolan yang dipimpin oleh Ki Dukut itu adalah sebuah gerombolan yang berada di seberang Bukit Padas, di hutan yang lebat. Mereka tinggal di dalam gubuk-gubuk yang mereka buat di dalam hutan itu. Untuk mencapai tempat itu, mereka harus berjalan sehari penuh. Namun Ki Dukut benar-benar telah bertekad. Karena itu, maka di dini hari, sebagian besar dari anggota gerombolan itu dipimpin oleh Ki Dukut sendiri yang mereka kenal dengan gelar Raja Wali Penakluk Bumi itu, berangkat ke hutan di seberang Bukit Padas. Hanya sebagian kecil saja dari anggota gerombolan itu yang tinggal. Mereka menunggui tempat tinggal dan harta benda yang mereka peroleh dari kejahatan yang mereka lakukan.
Sehari penuh gerombolan itu berjalan, baru setelah malam menjadi kelam mereka telah mendekati sarang gerombolan yang ingin mereka jerat ke dalam pengaruh mereka. Kita tidak boleh tergesa-gesa, berkata Ki Dukut, kita sekarang sedang lelah. Karena itu, jika terjadi benturan kekuatan, maka sebagian kekuatan kita telah terhisap di perjalanan. Karena itu kita akan beristirahat semalam suntuk. Besok pagi-pagi kita akan melihat keadaan. Baru kemudian kita akan menentukan langkah. Sementara itu kekuatan kita sebagian telah pulih kembali. Dengan demikian maka Ki Dukut dan orang-orangnya semalam suntuk telah tidur nyenyak. Hanya 2 orang berganti-ganti sajalah yang berjaga-jaga jika ada sesuatu di luar perhitungan mereka. Ketika matahari terbit di timur, maka orang-orang itu pun mulai mempersiapkan diri. Tetapi mereka tidak segera berbuat sesuatu, sementara tubuh mereka telah menjadi segar kembali. Kita akan memancing mereka, berkata Ki Dukut, mereka harus kita buat marah dan mereka akan kehilangan pengamatan diri. Namun sebelumnya Ki Dukut telah memberikan banyak pesan kepada anak buahnya agar mereka tidak kehilangan pengamatan diri. Bahwa mereka harus tetap mempergunakan nalar selama mereka menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Jangan sekali-kali merendahkan lawan, berkata Ki Dukut, jika kita lengah, maka kita sudah mulai menginjakkan sebelah kaki kita ke dalam bencana. Ki Dukut dan bekas pemimpin gerombolan itu bersama pengikut Ki Dukut yang setia telah lebih dahulu melihat keadaan gerombolan yang tinggal di hutan itu. Dengan hati-hati mereka berusaha untuk mendekat. Dari jarak yang memungkinkan dapat mereka capai tanpa diketahui oleh penghuni gubuk-gubuk itu, Ki Dukut dapat menduga berapa besar kekuatan yang bakal dihadapinya. Di siang hari mereka berkumpul, berkata bekas pemimpin gerombolan itu. Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya Raja Wali penakluk bumi itu mengangguk-angguk. Katanya, kebetulan sekali. Jika mereka berkumpul, maka mereka akan melihat bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak menghadapi kelompok kita. Kita tidak usah berbuat lagi untuk meyakinkan orang-orang yang sedang tidak ada di dalam sarang mereka. Bekas pemimpin gerombolan itu mengangguk-angguk lalu ia pun bertanya, jadi, bagaimana maksudmu kemudian? Menilik jumlah barak dan kesibukan mereka, maka mereka tidak memiliki kekuatan melampaui kekuatan kita. Karena itu, maka kita akan memancingnya dan kemudian mengalahkan mereka. Tetapi kita datang tidak untuk membunuh. Kita datang untuk menaklukkan mereka, sehingga mereka akan menjadi sekelompok penjahat yang berada di bawah pengaruh kita, jawab Ki Dukut. Jika demikian, apakah aku harus memanggil kawan-kawan, bertanya bekas pemimpin gerombolan itu. Ki Dukut mengangguk-angguk. Katanya, siapkan mereka. Aku akan memancing mereka keluar dari sarangnya. Kita akan bertempur di tempat yang luas, sehingga kita berkesempatan menunjukkan kemampuan kita. Jika mereka kemudian menyerah, maka kita tidak akan membunuh seorang pun di antara mereka. Kecuali jika ada di antara mereka yang keras kepala. Bekas pemimpin gerombolan itu pun kemudian bergeser surut dan kembali ke tempat kawan-kawannya. Setelah memberikan beberapa pesan seperti yang diberikan oleh Ki Dukut, maka ia pun membawa orang-orangnya mendekati tempat Ki Dukut bersembunyi. Tetapi yang ditemukan di tempat itu tinggallah pengikutnya saja. Ternyata Ki Dukut telah merayap mendekat, memancing perhatian lawan agar mereka keluar dari sarangnya. Kita akan menunggu di sini, berkata pengikut Ki Dukut itu. Apakah kita akan menunggu perintah? Bertanya bekas pemimpin gerombolan itu. Ya. Ki Dukut akan memberikan isyarat. Kita akan segera bertindak, jawab pengikutnya. Dalam pada itu, maka orang-orang yang sudah siap itu masih menunggu beberapa saat, sementara Ki Dukut merayap mendekati sarang gerombolan yang menjadi sasaran perluasan pengaruhnya. Sejenak Ki Dukut menunggu. Ketika kemudian ia melihat 2 orang lewat beberapa langkah di hadapannya, maka Ki Dukut itu pun meloncat berlari ke balik sebuah gerumbul. Ternyata Ki Dukut berhasil menarik perhatian kedua orang itu. Salah seorang dari keduanya berteriak, "Hei, siapa kau?" Ki Dukut tidak menjawab. Tetapi ia meloncat lagi ke balik gerumbul yang lain lagi. Kedua orang itu pun yakin bahwa orang itu bukan salah seorang dari kawan-kawannya. Karena itu, maka keduanya pun segera mengejarnya. Tetapi keduanya tidak menyadari siapakah orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu. Karena itulah, maka demikian mereka mendekat, maka keduanya bagaikan dilemparkan oleh kekuatan yang tidak mereka mengerti. Demikian mereka terbanting di tanah, maka rasa-rasanya punggung mereka bagaikan patah. Kemarahan yang memuncak telah mendorong mereka untuk segera bangkit dan menarik senjata masing-masing.
Bahkan hampir di luar sadar, maka keduanya pun berteriak memanggil kawan-kawannya. Ada apa? Seorang yang bertubuh tinggi, berdada bidang dan berjambang datang berlari-lari. Bahkan hampir di luar sadar, maka keduanya pun berteriak memanggil kawan-kawannya. Seseorang bersembunyi di balik gerumbul itu. Setan alas. Tetapi apakah kau tidak mengigau? Bertanya orang berdada bidang itu. Aku melihat sendiri. Kenapa kau berteriak-teriak seperti melihat hantu, apalagi hanya seseorang, geram orang bertubuh tinggi itu. Keduanya tidak menjawab. Mereka merasa agak malu juga mengatakan bahwa mereka telah terlempar tanpa dapat berbuat apa-apa. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.